Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Dwi. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu ingin mengulang materi yang kemarin. Jadi kemarin itu adalah materinya pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya kemarin apa? Air. Air itu manfaatnya untuk apa? Untuk mandi, cuci piring. Apalagi? Sebagai sumber energi listrik. Kalau yang tidak dapat diperbaharui, contohnya apa kemarin? Batu bara, emas, berlian, minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Hari ini Ibu mau bahas hak dan kewajiban. Misalkan pohon-pohon di hutan itu kita gunakan, pertamanya kan kita tebang dulu tuh pohonnya. Pohonnya sudah kita tebang, terus dari pohon itu bisa kita gunakan batangnya sebagai kayu. Tapi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap sumber daya alam, pohonnya dibiarkan begitu saja. Setelah ditebang, apa akibatnya? Jadi tidak ada tumbuh pohon-pohon lagi. Hutan-hutannya menjadi gundul. Jadi kewajiban kita adalah menanam kembali pohon yang sudah ditebang, atau bisa juga disebut dengan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul atau penanaman hutan kembali. Jadi itu kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Kalau sudah kita gunakan, harus kita tanam lagi pohonnya. Terus apa lagi? Hewan. Nah, hewan, misalkan kita memotong sapi. Kita cuma memotong sapi, tapi kalau misalkan tidak kita pelihara atau tidak kita budidayakan, apa yang terjadi? Tidak kita kembang biakan, hewannya menjadi lebih sedikit populasinya. Kalau populasinya sedikit, lama-lama menjadi punah. Jadi makanya itu kalau kita mau menggunakan sumber daya alam, harus kita juga melaksanakan kewajiban kita. Harus kita pelihara, kita kembang biakan populasinya supaya tidak punah. Terus apa lagi? Apa ya kewajiban kita terhadap air ya? Kalau kita gunakan, kita harus berhemat. Jangan mandinya sejam, 2 jam. Nanti ngisi air di bak mandi sampai penuh. Habis itu ditumpah dibuat main air sampai berjam-jam mandinya. Nah, itu namanya pemborosan. Airnya jadi tidak hemat penggunaannya. Terus atau enggak pas mandi pakai selang, selangnya dinyalakan terus, lagi sabunan, selangnya tetap dinyalakan terus. Nah, itu namanya pemborosan. Jadi kita harus matikan air setelah tidak digunakan. Terus kalau untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kayak batu bara, kewajiban kita tuh apa untuk menjaga kelestariannya? Menghemat penggunaannya, jangan boros. Kalau boros, apalagi batu bara, lama-lama menjadi habis. Terus dari kewajiban, kita dapat hak juga. Apa hak kita terhadap sumber daya alam? Hak kita itu ialah dapat menggunakan sumber daya alam tersebut. Hak itu yang kita peroleh. Nah, yang kita dapatkan tuh ialah yang kita peroleh dari sumber daya. Kita bisa makan hewan, kita dari hewan itu bisa makan dagingnya, bukan makan hewan yang mentah ya, lain ya, Ibu salah ya. Maksudnya hewannya dikelola dulu, dipotong dulu, terus dipotong, dimasak dulu, baru bisa dimakan. Terus dari hewan misalnya sapi, itu kita bisa minum susu. Terus kayak dari domba, bulunya bisa jadi pakaian. Terus air, kita bisa menggunakan air. Ya, banyak sekali. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan setengah-setengah. Jangan hak saja kewajiban tidak, atau kewajiban saja ke haknya juga tidak. Jadi harus dilaksanakan secara
seimbang. Jadi cukup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan selalu tetap di rumah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.